Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bin Farizi dengan NPM 1709102200021. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis PSDKU Universitas Pajajaran. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas salah satu subsektor dari bisnis kreatif, yaitu permainan interaktif. Pastinya teman-teman sudah tahu kan mengenai permainan interaktif ini. Permainan interaktif adalah jenis permainan di mana pemain dapat berinteraksi langsung dengan elemen-elemen dalam permainan, baik itu komputer, mouse, keyboard, ataupun gerakan tubuh lainnya. Bahkan selain dari itu, baru-baru ini ada lagi nih inovasi yang bisa teman-teman coba, yaitu inovasi teknologi VR atau virtual reality. Virtual reality ini memungkinkan teman-teman semua untuk mendapatkan pengalaman baru dalam menikmati permainan interaktif. Salah satunya dengan cara virtual reality, kalian bisa menikmati game dengan lebih nyata, lebih realistis, tentunya dengan kualitas grafik dan gameplay yang berbeda dengan konsol-konsol lainnya. Selanjutnya saya akan bahas tentang rantai nilai. Rantai nilai permainan interaktif ini terdiri dari 7 tahap. Yang pertama ada pengembangan permainan, yang kedua ada pemasaran dan promosi, yang ketiga ada distribusi, yang keempat ada pembelian dan monetasi, yang kelima ada pengalaman pemain, yang keenam ada dukungan dan pemeliharaan, dan yang ketujuh ada komunitas dan kemitraan. Yang pertama, kita akan membahas pengembangan permainan. Tahap awal dalam rantai nilai permainan interaktif adalah pengembangan permainan. Pengembangan permainan itu sendiri melibatkan tim pengembang yang menciptakan konsep, merancang gameplay, mengembangkan grafik dan suara, dan memprogram permainan tersebut. Pengembangan permainan membutuhkan investasi waktu, biaya, dan juga sumber daya yang banyak. Sehingga pada tahap ini benar-benar tahap yang paling krusial dalam rantai nilai permainan interaktif. Yang kedua adalah pemasaran dan promosi. Setelah permainan dikembangkan, maka developer akan melanjutkan ke tahap promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran ini biasanya dilakukan melalui media offline maupun media online. Media online seperti sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, maupun platform-platform media online lainnya. Sementara media offline biasanya lewat baliho ataupun poster yang bisa kalian temui di jalan-jalan. Wujud dari media pemasaran ini juga beragam. Bisa saja hanya poster, bisa saja juga developer mengeluarkan sebuah demo. Demo itu adalah sebuah percobaan game yang bisa kalian rasakan dan kalian coba agar kalian tertarik dan bisa membeli game tersebut. Selanjutnya kita akan melaju ke tahap ketiga, yaitu distribusi. Setelah game itu dipasarkan, maka selanjutnya adalah ada distribusi. Game akan didistribusikan ke media-media atau platform-platform online maupun offline. Platform online yang meliputi Steam, habis itu Epic Games, dan juga platform-platform konsol seperti PlayStation Store, App Store, ataupun Play Store, dan juga ada juga Xbox Live. Platform-platform online ini yang saat ini benar-benar banyak banget digunakan oleh seluruh pencinta game, terutama kalangan-kalangan muda. Hampir setiap pencinta game pasti memiliki platform-platform tersebut untuk membeli game yang dia inginkan. Selain dari toko-toko online, toko offline juga saat ini masih banyak yang developer juga mendistribusikan gamenya ke toko-toko offline yang ada di kota kalian. Yang keempat, selanjutnya ada pembelian dan monetasi. Pemain yang tertarik kemudian membuat permainan yang menghasilkan pendapatan bagi pengembang dan penerbit permainan. Selain itu, beberapa pemain interaktif juga memiliki model monetasi tambahan seperti penjualan konten tambahan atau DLC, item dalam permainan, dan langganan permainan. Yang kelima ada pengalaman permainan. Tahap ini adalah inti dari rantai nilai permainan interaktif. Pemain mengalami permainan, menikmati gameplay, cerita, grafis, dan fitur-fitur lainnya yang ditawarkan. Pengalaman positif ini memperkuat kesetiaan pemain terhadap permainan dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan ulasan yang baik dan rekomendasi dari pemain lain. Yang keenam ada dukungan dan pemeliharaan. Pengembang juga harus memberikan dukungan lanjutan kepada pemain seperti pembaruan perangkat lunak, untuk memperbaiki bug, mendapatkan fitur baru, dan menjaga keamanan pemain dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berguna untuk menjaga kepuasan dan umur pemain, sehingga pemain tidak bosan dalam memainkan game ini. Yang ketujuh ada komunitas dan kemitraan. Tahap ini adalah tahap terakhir dari rantai nilai permainan interaktif ini. Tahap ini merupakan tahap di mana pembentukan dan pertumbuhan komunitas pemain juga merupakan bagian penting dari rantai nilai ini. Komunitas yang dibangun yang aktif akan memberikan
kalian feedback yang baik, serta memberikan pemasaran gratis kepada komunitas-komunitas lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaku usaha yang berhasil di bidang permainan interaktif. Pada kali ini saya akan mengambil salah satu pelaku usaha yang berasal dari Indonesia, yaitu Digital Happiness atau PT Digital Semantika Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan pengembang perangkat lunak dan developer game yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Digital Happiness didirikan oleh Rahmat Imron, seorang yang sangat kreatif dan sangat mengerti tentang game dan juga perangkat lunak. Digital Happiness didirikan pada tahun 2013 dan mulai beroperasi sampai saat ini. Berdasarkan analisis saya berhasil menangkap kunci keberhasilan yang membuat Digital Happiness sangat-sangat berhasil baik di nasional maupun di internasional. Kunci keberhasilan yang dapat ditarik dari Digital Happiness diantaranya adalah yang pertama, yaitu inovasi dan adaptasi. Digital Happiness menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi di tengah teknologi. Dia tidak hanya sebagai game PC, dia juga bisa dimainkan melalui VR, teknologi yang sedang naik daun untuk saat ini. Hal itulah yang membuat para pemain permainan interaktif semakin tertarik untuk memainkan game-game yang didevelop oleh Digital Happiness. Yang kedua adalah kualitas produk. Kalau dari kualitas produk, Digital Happiness sudah tidak bisa diragukan lagi, karena gamenya benar-benar luar biasa, baik dari story, baik dari gameplay, dari grafik, bahkan fitur-fitur yang ditawarkan pun juga sangat beragam. Hal ini membuat pemain-pemain baik dari nasional maupun internasional sangat-sangat tertarik. Bahkan salah satu YouTuber yang terkenal di dunia, yaitu PewDiePie, memainkan game ini dan memberikan feedback yang positif untuk game ini. Yang ketiga ada strategi pemasaran digital. Perusahaan telah melakukan strategi pemasaran digital yang terbukti sangat positif. Pemasaran digitalnya diantaranya melalui media sosial, media offline, bahkan iklan-iklan di beberapa YouTuber, sehingga game ini benar-benar laris di pasaran. Yang keempat adanya kolaborasi dan kerjasama. Nah, seperti strategi pemasaran digital, kolaborasi dan kerjasama juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dari Digital Happiness ini. Digital Happiness berkolaborasi dengan berbagai mitra, salah satunya dengan YouTuber lokal yang mencoba memainkan gamenya dan mempromosikan gamenya sehingga game ini cepat naik dan bisa termention sampai ke luar negeri, sehingga penjualan di luar negeri pun sangat berjalan dengan sangat baik dan berkembang dengan sangat pesat. Selain itu juga karena kolaborasi dan kerjasama ini, game-game dari Digital Happiness akhirnya juga sampai ke YouTuber gaming luar negeri yang akhirnya bisa menginfluence seluruh penontonnya agar memainkan game ini. Nah, berkat hal tersebut lah Digital Happiness berhasil menjadi salah satu developer tersukses di Indonesia, bahkan developer game yang sudah terkenal di kancah dunia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.